Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin membawa firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian yang merupakan titik kunci dalam hidup kita. Ya, kalau sudah mau diberkati oleh Tuhan, kalau sudah mau mengalami mujizat daripada Tuhan, kata kuncinya apa? Bertobat. Bertobat, tinggalkan yang lama, hidup yang baru, dan sudah akan benar-benar diberkati Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Kami ingin memulai hari ini, menjalani hari ini, menutup hari ini dengan sikap hati yang bertobat, datang kepada Yesus, meninggalkan yang lama. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita baca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Ayub pasal 22 ayat 23. Nanti kita teruskan dengan beberapa ayat kemudiannya. Ayub 22 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Amin. So lihat di sini dalam ayat ini begitu lengkapnya apa itu pertobatan. Jadi pertobatan itu bukan hanya balik kanan. Memang bahasa Ibrani, bahasa Yunani dua-duanya sama. Bertobat sama dengan balik kanan. Daripada menuju ke neraka, sekarang berbalik menuju ke surga. Menuju kegelapan atau dalam kegelapan, menuju jurang, sekarang berbalik hidup dalam terang menuju kepada surga. Nah, tetapi di sini sangat jelas katakan langkah-langkahnya ialah apa? Bertobat kepada Maha Kuasa, balik kanan, dan merendahkan diri. Itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang sombong pasti tidak mau bertobat.
Tetapi orang yang mau bertobat itu karena dia rendah hati, merendahkan diri, mengakui dosa itu, saudara-saudara sekalian, bukan hal yang mudah. Mengakui dosa karena sudah sadar bahwa kalau dosa tidak diakui, itu berarti dosa itu masih melekat terus pada hidup saudara-saudara sekalian. Dan untuk itu perlu kerendahan hati. Kerendahan hati mengakui semua apa yang sudah keliru, sudah salah, sudah lakukan. Habis itu apa? Menjauhkan sesuatu. Apa itu? Kecurangan dari dalam kemahmu. Kemah itu menyangkut apa? Rumah tangga. Jadi bukan hanya sekedar pribadi kita. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, ketika kepala penjara itu datang kepada Paulus dan Silas, katakan, "Tuan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Maksud dia ialah selamat dan nanti tidak dibunuh. Karena penjara sudah terbuka semua pintu-pintu. Tapi ternyata tidak ada seorang tahanan pun yang kemudian keluar. Dan pada kesempatan yang luar biasa itu kemudian Rasul Paulus dan Silas mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat." Dan ini dia, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau di sini disebutkan menjauhkan kecurangan dari kemahmu, maka itu bicara tentang bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak dalam rumah tangga. Dan pada masa Ayub ini, saudara sekalian, itu pada masa itu masih menyangkut orang tua, mertua, kadang-kadang sampai kepada kakek nenek masih dalam satu kemah. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya bahwa kalau sudah bertobat, maka segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus dijauhkan dari kemah saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang mari kita lihat hal-hal yang lain. Hasilnya, ayat 27, "Jikalau engkau berdoa kepadanya, kepada Tuhan, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu." Oh, haleluya. Ini buah dari pertobatan yang sejati. Jadi kalau kita berdoa dalam kondisi kita hidup dalam dosa, ya, Yesaya pasal 1 ayat 15 mengatakan, "Walaupun engkau rajin berdoa," digambarkan dan menadahkan tangan kepada Tuhan, Tuhan tidak mau berikan berkatnya karena tanganmu penuh dengan darah. Ada hutang darah. Kalau saya melukiskannya, ada akar pahit, ada luka batin, ada dendam di sana sehingga Tuhan tidak bisa memberikan berkatnya. Dengan bertobat, semua itu dihapuskan, dibersihkan, sehingga tangan saudara menjadi tangan yang bersih, ya, kudus di hadapan Tuhan. Sehingga kata Alkitab di sini jelas sekali, jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu. Luar biasa. Dan engkau akan membayar nazarmu. Sesudah sudah bertobat, dengan sendirinya sudah akan membayar sesuatu, mengembalikan sesuatu kepada Tuhan. Yang nomor satu tentu saja persepuluhan. Maleakhi 3:10. Tidak ada rasa berat hati lagi sekarang memberikan persembahan. Itu luar biasa. Nah, terus lagi. Ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ini yang saya paling suka. Jadi saudara, kalau bekerja sesudah bertobat, pasti berhasil. Amin. Itu yang harus kita ingat betul-betul saudara sekalian. Ya, kalau sekarang gagal terus-menerus, itu ada dua kemungkinan. Satu karena dosa, satu karena kutuk. Ingat, kita
Terutama kalau kakek nenek kita itu mencari uang, mencari harta benda dengan kuasa kegelapan, turun 2 kutuk kepada kita dalam hal ekonomi dan keuangan. Satu namanya belalang pelahap, satu namanya pundi-pundi berlobang. Jadi ingat itu saudara sekalian. Jadi bukan hanya soal bertobat, tetapi jangan lupa bahwa itu juga menyangkut kutuk. Lepaskan bertobat dan lepaskan kutuk. Dan Alkitab katakan tadi, Ayub 22 ayat 28, engkau pasti sukses. Apapun yang kau lakukan itu akan berbuah dengan sukses, berhasil, dan hidupmu akan menjadi orang yang sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan mau memberkati semua pemirsa, menolong mereka mulai sungguh-sungguh bertobat, tinggalkan semua dosa, keluarkan semua yang tidak benar kepada Tuhan dalam rumah tangga mereka. Dan kami berdoa supaya doa mereka Engkau jawab Tuhan, dan apa saja mereka kerjakan berhasil, sehingga semua pemirsa kami hari ini mengalami kehidupan yang sehat, sukses, dan makmur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.